Nggak ada suaranya, Sad. On, Sad. Nggak ada suaranya. Tes. Suaranya belum nyambung, Sad. Eh, Sekarang suaranya sudah ada belum? Jelas, Sad. Ya, Lanjut. ya. Tadi kedengaran atau enggak? Enggak. Kayak kedengeran Ah, tadi. Anak ulang aja ya mukadimahnya. Nah, Tadi lupa masih kesambung ke Bluetooth. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran akidah dengan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, di mana alhamdulillah kita kemarin sudah sampai pembahasan al-imanu bil ba'ti wa bi ahwali yaumil qiyamah. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan curahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang tetap istiqomah di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Uh, Baik ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sekarang sudah sampai di halaman 38 ya. Silahkan bisa dibuka kitabnya. Di pekan lalu kita sudah membahas tentang hari kebangkitan dan juga keadaan hari kiamat. Ya, tentunya di sini beliau menjelaskan secara singkat saja, secara garis besarnya, ya, dan beliau tidak memperinci banyak ya terkait keadaan ya di hari kiamat. Dan tentunya di sini ya pembahasan ini ya masuk ke dalam rukun iman yang kelima, ya al-imanu bil yaumil akhir, ya, yaitu beriman dengan hari hari akhir, ya. Jadi segala sesuatu ya, jadi beriman kepada hari akhir itu ya mencakup di dalamnya itu kejadian setelah kematian manusia sampai nanti hari kiamat dan apa yang terjadi setelah hari hari kiamat. Sekarang kita masuk pembahasan yang baru, yaitu tentang syafa'atu ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Uh, di sini juga beliau tidak banyak memperinci ya terkait pembahasan syafaat ya. Jadi pembahasan syafaat ini ya secara bahasa itu diambil dari kata asyafa' ya,
yang mana dia lawan dari al-witr. Witr atau witir yang biasa kita dengar, sholat witir, sholat ganjil. Nah itu syafa' atau syafa'ah ini diambil dari kata asyafa' di mana asyafa' di sini lawan dari al-witr. Berarti asyafa' di sini artinya adalah genap gitu, atau menggabungkan lah ya, dua hal ya, yang tadinya satu kemudian digabungkan menjadi genap begitu. Itu secara bahasa dari kata asyafa' ya, genap. Adapun secara istilah adalah menjadi perantara untuk orang lain ya, dalam mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat ya. Ini syafaat ya, syafaat. Jadi apa? Menjadi perantara untuk orang lain ya, dalam rangka mendatangkan mudarat atau mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Dan dalam kehidupan kita ini sering terjadi, atau dalam istilah orang sekarang itu istilahnya orang dalam ya, orang dalam ya. Kita minta bantuan orang dalam supaya misalnya kita dimudahkan urusannya gitu kan ya, atau ketika kita ingin bertemu orang yang lebih tinggi dari kita ya, bertemu seseorang ya yang kita nggak bisa ketemu langsung ya, biasanya kita butuh perantara yang menghubungkan antara kita dengan orang yang kita tuju. Nah, itu kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Dan syafaat ini ya, kata para ulama terbagi menjadi dua ya. Ada syafaat yang makbulah, yang diterima ya, atau musbatah ya, yang ditetapkan, yang ada. Dan ada syafaat yang manfiyah ya, yang tidak ada, artinya ditolak syafaat tersebut ya. Yang musbatah ya, ya, atau yang ada adalah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi syafaat itu diminta dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi walaupun nanti kita ketahui bahwasanya Rasul memberikan syafaat ya, atau juga nanti secara umum ya, kaum muslimin ya, para nabi ya, mereka bisa memberikan syafaat ya, tapi kita tidak minta syafaat kepada mereka. Nggak boleh seorang mengatakan, wahai Rasulullah, berikanlah syafaat kepada kami ya. Tapi kita yang diperbolehkan adalah kita minta kepada Allah, berikanlah kepada kami ya syafaat melalui Rasulmu misalnya, seperti itu. Sebentar. Apa kamu? Ya, baik. Tadi terkait syafaat al-musbatah ya, yang ada. Dan syafaat musbatah ini yang ada ini ya bisa diperoleh ya, atau ada dua syarat ya, ya terkait syafaat ini ya. Seorang bisa dapat syafaat itu dengan dua syarat. Yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Izin dari Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indah." Ya. Siapakah yang man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya ya, kecuali atau tanpa izin darinya. Ya. Ini bentuknya pertanyaan, tapi maksudnya adalah pengingkaran. Artinya nggak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dari izinnya. Jadi orang yang memberikan syafaat itu harus dapat izin dari Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah keridhaan dari Allah kepada orang yang memberikan syafaat dan orang yang diberikan syafaat. Ya. Jadi orang yang memberikan syafaat diridhoi dan yang diberikan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Ya. Siapa yang Allah ridhoi?
ya, nanti dijelaskan di sini, dibawakan hadisnya oleh penulis, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Ya, itu artinya apa? Orang tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ahlu tauhid. Ya, adapun orang-orang musyrik, apalagi orang kafir, maka ya tidak bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah syafaat yang musbatah, yang ada, yang ditetapkan. Adapun syafaat manfiyah, ya, yang ditolak, ya, atau yang ditiadakan, adalah syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang minta syafaat kepada, ya, wali fulan misalnya, ya, atau tadi ya minta syafaat langsung kepada Rasul, ya Rasul berikanlah syafaat kepada kami, ya. Ya, tidak boleh meminta langsung seperti itu, karena syafaat ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan syafaat tersebut, ya, kepada orang yang Allah kehendaki dan ridhoi. Ya, itu dia pembagian syafaat. Kemudian nanti ada jenis-jenis syafaat, nanti Anda akan bahas setelah membacakan perkataan dari mu'alif di sini. Baik, berkata rahimahullahu taala, wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa li jami'il muslimin, Allahumma amin. Wa yu'minuna ahlud din wa sunnah, ya. Dan ahlud din dan ahlu sunnah, ya, mengimani atau beriman bi syafaati Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, li mudhnibi ahli tauhid, ya, untuk orang yang berdosa, li mudhnibi ahli tauhid, dari untuk orang yang berdosa dari kalangan ahlu at-tauhid, ya. Jadi di sini ya penulis mengatakan bahwasannya ahlu sunnah mengimani syafaat Rasul yang diberikan kepada orang-orang yang berdosa dari kalangan ahlu tauhid, wa murtakibil kabair, ya, dan orang yang melakukan dosa-dosa besar, ya. Murtakibi, ya, ini artinya pelaku, orang yang melakukan, mengerjakan al-kabair. Al-kabair di sini adalah jamak dari al-kabirah, artinya dosa-dosa besar. Jadi syafaat Rasul ini diberikan kepada orang-orang yang berdosa, ya, dan juga para pelaku dosa besar dari kalangan ahlu tauhid. Kama warada bihil khabarus sahihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah datang tentangnya bihi al khabarus sahih, ya, khabar yang sahih, maksudnya hadis yang sahih, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang terkait hal ini, syafaat Rasul kepada para pelaku dosa besar, ini sudah dijelaskan di dalam hadis yang sahih. Ya. Di antara hadisnya di sini disebutkan oleh penulis, ya, akhbarona Abu Sa'id ibnu Hamdun, ya, mengabarkan kepada kami Abu Sa'id bin Hamdun. Qala, beliau berkata, anba'ana Abu Hamid ibnu Asy-Syarqi, mengabarkan kepada kami Abu Hamid bin Asy-Syarqi, Abu Hamid bin Asy-Syarqi. Qala, beliau berkata, ya, haddatsana Ahmad bin Yusuf As-Sulami. Ahmad bin Yusuf As-Sulami mengabarkan kepada kami, qala, beliau berkata, haddatsana Abdul Razzaq. Abdul Razzaq mengabarkan kepada kami, qala, beliau berkata, ya, anba'ana Ma'mar, mengabarkan kepada kami Ma'mar, an Thabit, an Anasin, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Syafaatku, kata beliau, ya, kata Nabi SAW, apa? Syafaatku li ahli al-kabairi min ummati, untuk para pelaku dosa besar, li ahli al-kabair min ummati, dari umatku. Ya, hadis ini sahih, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW akan memberikan syafaat nanti di akhirat, ya. Dan syafaat tersebut, ya,
ditunjukkan kepada para pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, dalam riwayat yang lain ya, di halaman selanjutnya halaman 39 bisa dibuka. Wa akhbarana Abu Aliyin Zahir bin Ahmad, ya, mengabarkan kepada kami Abu Ali Zahir bin Ahmad. Qala, beliau berkata, ya, akhbarana Muhammad bin Al-Musayyib Al-Arghiyani, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al-Musayyib Al-Arghiyani, ya. Muhammad bin Al-Musayyib Al-Arghiyani. Qala, beliau berkata, haddatsana Al-Hasan bin Arafah, ya, mengabarkan kepada kami Hasan bin Arafah. Qala, beliau berkata, haddatsana Abdus Salam bin Harbinil Mulai, ya, mengabarkan kepada kami Abdus Salam bin Harb al-Mulai an Ziyad bin Khaythamah, dari Ziyad bin Khaythamah, an Nu'man bin Qurad, dari Nu'man bin Qurad, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuyyirtu baina syafa'ati wa baina an yadkhula syatru ummati al-jannah. Aku diberikan pilihan, kata Nabi. Khuyyirtu, aku diberikan pilihan. Apa pilihannya? Baina syafa'ati, ya, antara syafaat, ya, wa baina an yadkhula syatru ummatil jannah, dan antara, ya, setengah syatru ummati, setengah dari umatku, ya, masuk an yadkhula al jannah, surga, ya. Nabi SAW diberikan dua pilihan. Yang pertama, beliau diberikan syafaat atau diberikan kesempatan bagi setengah dari umatnya untuk masuk ke dalam surga, ya. Maka apa yang beliau pilih? Ya, fakhtartu syafa'ah, maka aku memilih syafaat. Fakhtartu asy-syafa'ah, ya, tapi aku memilih syafaat. Li'annaha a'ammu wa akfa, karena ia a'am ini lebih umum, ya, wa akfa, dan lebih mencukupkan, ya, ya, lebih umum, artinya lebih umum ini bisa bisa banyak, ya, manfaat yang didapatkan, ya, dari umatnya Nabi Muhammad, wa akfa, dan lebih mencukupkan. Atarawunaha lil mu'minin al muttaqin, kata Nabi SAW, ya, apakah kalian mengiranya, ya, atarawunaha, ya, atau kalian menyangkanya, ya, lil mu'minin al muttaqin, ya, bagi orang-orang mukmin yang bertakwa, ya. Artinya di sini, apakah kalian mengira bahwasannya syafaat ini yang beliau pilih itu, ya, diperuntukkan untuk orang-orang yang mukmin dan bertakwa? Ya, la, kata Nabi SAW, tidak. Walakinnaha lil muznibinal mutalawwithina al khatta'in. Akan tetapi ia, walakinnaha, akan tetapi ia, lil muznibin, untuk orang-orang yang berdosa. Muznibin, ya, orang yang berdosa. Al mutalawwithin, orang-orang yang kotor, ya, maksudnya kotor dari dosa, ya. Al mutalawwith, ya, ini adalah orang-orang yang kotor, maksudnya kotor dari dosa. Al khatta'in, dan orang yang sering berbuat salah. Al khatta'in, orang yang sering berbuat salah. Tapi di sini silakan dilihat footnote-nya nomor 1, ya, di bawah. Ya, dijelaskan apa? Haditsun dhaif bihadza tamam. Ya, hadisnya dhaif dengan kesempurnaan ini, ya. Artinya sampai akhir itu ada bagian yang dhaif nih, ya. Ya.
Mana penjelasannya ya? Ya, nah di sini paling bawah nih, Syekh Albani mengatakan ya, yang ana lingkari, qala Albani ya, fi sahihi Sunan Ibnu Majah, di dalam sahih Sunan Ibnu Majah ya, sudah dapat ya. Ya. Sahihun duna qawlihi, sahihun kata beliau, duna qawlihi li'annaha, ya. Kata beliau, hadis yang di atas ini sahih ya, tanpa lafaz atau tanpa sabda atau ucapan li'annaha, ya. Artinya di sini ya, dari lafaz hadis yang di atas ya, mulai dari sini nih ya, li'annaha ya, lihat yang digaris ada ya, li'annaha ta'ammu akfa sampai akhir itu tambahannya dhaif, lemah ya. Makanya Syekh Al-Albani mengatakan sahihun duna qaulihi li'annaha dan seterusnya ya. Jadi tanpa tambahan li'annaha ammu akfa ya, hadisnya sahih. Jadi sampai perkataan fakhtartu syafa'ah, nah, ini lafadznya hadis Nabi SAW sahih. Tapi adapun ziyadahnya ini dhaif ya. Bisa difahami ya. Ya. Baik. Ya, ini masih menjelaskan ya, atau menetapkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat memberikan syafaat, ya, memberikan syafaat. Ya, walaupun nanti nih kalau kita lihat ya, tadi sambungan hadisnya li annaha amu akfa sampai akhirnya dhaif ya, sebagaimana dijelaskan tadi oleh Syekh Albani. Tapi secara makna ya, hadisnya ini sahih ya, secara maknanya sahih. Kenapa sahih? Karena dijelaskan oleh hadis yang sebelumnya. Nih, Nabi SAW mengatakan bahwasanya syafaat beliau ini adalah untuk siapa? Untuk para pelaku dosa besar. Ya, gitu. Jadi walaupun secara periwayatan ya, tadi sambungannya ini lemah, tapi secara makna dikuatkan oleh hadis sahih yang lain, dikuatkan oleh hadis sahih yang lain yang menunjukkan bahwasanya syafaat Rasul itu ada, dan syafaat Rasul itu ditunjukkan untuk para pelaku dosa besar. Ya, karena para pelaku dosa besar ini memang yang lebih membutuhkan syafaat Rasul. Adapun orang-orang yang nggak melakukan dosa besar, ya, dia bisa masuk surga langsung. Ya. Tapi ada orang-orang ahli tauhid yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, berada di atas sunnah, tapi ternyata Allah uji dia dengan dosa besar. Dia masih terjatuh ya dalam dosa besar. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya, dia datang ke hadapan Allah dengan membawa dosa-dosa besar. Maka itu adalah orang-orang yang nantinya ya bisa mendapatkan syafaat Rasul. Tentunya kita nggak tahu ya. Kita jangan merasa aman. Oh, kalau begitu saya yang penting mentauhidkan Allah ya, tidak jatuh ke dalam kesyirikan ya. Dan kalau begitu saya nggak apa-apa nanti bersandar kepada syafaat Rasul ya. Saat ini di dunia kita berzina misalnya, ya, berjudi dan lain sebagainya ya, dengan harapan, dengan sangkaan bahwa nanti di akhirat ya mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bagi para pelaku dosa besar. Tidak begitu konsepnya. Tentunya kita menjauhkan diri ya, dari segala perbuatan dosa ya. Namun kalau ternyata ya, kita masih terjatuh ya, kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mohon ampun ya, dan uh, tidak ya bergantung dengan hal ini ya, tidak bergantung dengan hal ini, karena kita nggak tahu apakah kita nanti dapat syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak ya, atau tidak. Baik, selanjutnya ya, akhbarona, ya, berkata rahimahullah taala, akhbarona Abu Muhammadin al-Makhladi, mengabarkan kepada kami Abu Muhammad al-Makhladi, qala, beliau berkata,
akhbarana Abul Abbas As-Sarraj, ya, mengabarkan kepada kami Abul Abbas As-Sarraj. Qala, beliau berkata, haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami. Qala, ya, beliau berkata, haddatsana Abdul Aziz bin Muhammadin Muhammadin Darwardi, ya, susah bacanya. Ad-Darwardi, Ad-Darwardi mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darwardi an Amr bin Abi Amr, dari Amr bin Abi Amr, ya. Ini jalan periwayatan yang pertama. Kemudian apa? Wa akhbarana Abu Thahir, ya, jalan periwayatan yang lain. Wa akhbarana Abu Thahir bin Khuzaimah, mengabarkan kepada kami Abu Thahir bin Khuzaimah. Qala, beliau berkata, akhbarana jaddi al-Imamu Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, mengabarkan kepada kami jaddi, kakekku, al-Imam Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Imam Al-Imam Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, ya, mengabarkan kepada kami. Qala, beliau berkata, haddatsana Ali bin Hujrin. Ali bin Hujrin mengabarkan kepada kami. Qala, ya, ada qalanya. Haddatsana Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami. An Amr bin Abi Amr, ya, dari Amr bin Abi Amr, ya. An Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasannya beliau berkata, dan Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adu, ya, barang siapa yang paling berbahagia. Ini man as'adu artinya apa? Barang siapa yang paling berbahagia. Dari di isim tafdil dari kata Sa'id. Sa'id bahagia. As'ad, ya, paling berbahagia. Man as'adu. As'adun nas, ya. Berarti siapa manusia yang paling berbahagia. Man as'adun nas, siapa manusia yang paling berbahagia. Siapa manusia yang paling berbahagia bisyafa'atika yaumal qiyamah, dengan syafaatmu pada hari kiamat, dengan syafaatmu pada hari kiamat. Ya, jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, ya, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Faqal, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, faqal, laqad dzanantu, ya, aku sungguh mengira, ya, alla yas'alani, ya, tidak bertanya kepadaku, alla yas'alani, tidak bertanya kepadaku, an hadzal hadis, tentang hadis ini. An di sini artinya tentang hadzal hadis, ahadun, seorang pun, ini fa'ilnya dari yas'alani, ya, yang bertanya siapa? Ahadun, seorang pun, ya, tidak seorang pun bertanya kepadaku. Kalau kita artikan, ya, tidak seorang pun bertanya kepadaku tentang hadis ini, ya, aula minka, yang lebih utama darimu, yang lebih utama darimu, ya. Ini donantu di sini bisa juga berarti yakin, ya. Ya, sungguh aku yakin, ya, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang hadis ini yang lebih utama darimu. Ini berarti juga pujian Rasul SAW kepada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, kepada Abu Hurairah. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, ya. Ya. Lima, ya, karena apa?
yang aku lihat darimu, ya, lima ro'a itu karena apa yang aku lihat min hirsika, berupa kesungguhanmu atau apa namanya, semangatmu, hirs, ya, sungguhan atau semangat, ya, alal hadis, terhadap hadis, ya. Ini alasan Nabi SAW, ya, kenapa mujir Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena beliau melihat Abu Hurairah ini adalah, ya, sangat semangat sekali terhadap hadis, ya. Inna as'adan nasi bi syafaati yaumal qiyamati, ya, sesungguhnya orang yang paling berbahagia, kata Nabi SAW. Beliau di sini baru mulai menjawab pertanyaan dari Abu Hurairah. Bisyafaati, dengan syafaatku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, man qala, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, khalisan min qibali nafsihi, ya, secara ikhlas dari dirinya, ya, secara ikhlas dari dirinya. Jadi ini, ya, menjelaskan, ya, tentang syarat, ya, untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi dijelaskan, ya, mendapatkan syafaat adalah izin, atau syarat dari syafaat adalah izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya, siapakah yang memberikan syafaat di sisinya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah ridhallah lisyafi' wal masyfu', ya. Keridhaan Allah kepada orang yang memberikan syafaat dan yang diberikan syafaat. Jadi dua-duanya harus diridhoi. Ya. Kalau Allah meridhoi orang yang memberikan syafaat tapi tidak diridhoi orang yang diberikan syafaatnya, maka tidak ada syafaat. Ya, seperti misalnya seorang mukmin, misalnya ketika dia dapat syafaat tapi dia memberikan syafaat kepada orang kafir, ya, dari keluarganya misalnya, ya, maka tidak bisa, ya, karena orang yang memberikan syafaat dan yang diberikan harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan seorang diridhai oleh Allah, ya, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, khalisan min qibali nafsi, yang mengucapkan tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah, ya, secara ikhlas, ya, dari dirinya sendiri, dari hatinya, ya. Ini adalah syarat, ya, untuk bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Nah, di sini, ya, kalau kita perhatikan, ya, apa lupa, ya, di sini kalau kita perhatikan penulis, ya, rahimahullah taala, ya, hanya menjelaskan terkait syafaat Rasulullah SAW saja, ya, padahal yang pertama, ya, syafaat Rasul, ya, tidak hanya tadi kepada para pelaku dosa besar saja, ya, ada berbagai macam jenisnya, ya, atau kita katakan macam-macam syafaat itu tidak hanya satu yang disebutkan oleh penulis ini aja, tapi kenapa penulis hanya menyebutkan satu saja, ya, ini berkaitan tentang pelaku dosa besar, ya, di mana apa namanya, ada kelompok, ya, yang sesat, yang menyimpang, yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan keyakinan yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, ya, di mana mereka mengingkari syafaat, ya, ya. Siapa mereka? Ya, mereka adalah Khawarij dan Mu'tazilah, ya. Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya syafaat, ya. Kenapa? Karena buat mereka pelaku dosa besar, ya, mereka kekal di dalam neraka. Pelaku dosa besar apa? Mereka kekal di dalam neraka, dan ini keyakinan, ya, yang keliru, ya, dan keyakinan yang menyimpang dari keyakinan yang benar, ya. Al-Sunnah meyakini, ya, bahwasanya pelaku dosa besar itu, ya, yang pertama di dunia, ya, mereka tidak kafir, ya, pelaku dosa besar itu tidak kafir.
kecuali nanti mereka sampai menghalalkan. Ya, tentunya nanti masuk ke dalam pembahasan terkait ya hal-hal yang bisa uh, mengkafirkan seseorang dari Islam. Ya, secara umum ya pelaku dosa besar itu tidak kafir. Ya, seorang yang berzina, atau minum khamar, atau berjudi, ya durhaka kepada kedua orang tuanya tidak lantas dihukumi kafir. Ya, dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah di dunia. Ya, dan di akhirat bagaimana? Ya, di akhirat ya tahta masyiatillah ya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah ingin ampuni, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua ya tidak dapat ampunan ya, namun apa? Dia dimasukkan ke dalam neraka dan nanti di neraka dia dibersihkan ya, dari dosa-dosanya sampai bersih, ya, diazab dulu di neraka untuk membersihkan dosa-dosanya sampai dosa-dosanya hilang. Ya. Atau yang ketiga nanti kemungkinan dia dapat syafaat. Ya. Baik syafaatnya nanti sebelum dia dilemparkan ke dalam neraka ataupun ketika sudah masuk ke dalam neraka kemudian mendapat syafaat sehingga keluar dari neraka. Ya. Adapun ya tadi dua kelompok itu Khawarij dan Mu'tazilah ya mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar ya di dunia yang pertama mereka kafir versi orang-orang Khawarij dan juga Mu'tazilah ya sebatas seorang berzina ya sebatas orang minum khamar ya maka dia kafir ya dia dia kafir. Namun ada sedikit perbedaan antara orang-orang Khawarij dan orang Mu'tazilah ya. Orang Khawarij ya mengatakan kafir ya sudah kafir di dunia orang yang melakukan dosa besar kafir murtad dari agama Islam. Ada orang-orang Mu'tazilah mereka punya istilah orang yang atau pelaku dosa besar ya di dunia itu dikatakan apa? Dia berada di sebuah manzilah baina manzilatain. Ya. Dia berada di sebuah kedudukan di antara dua kedudukan. Artinya dia tidak dikatakan muslim, tidak pula dikatakan kafir. Begitu. Ya intinya keluar dari Islam sama aja, tapi mereka memberikan istilah pelaku dosa besar itu apa? Berada di suatu kedudukan ya di antara dua kedudukan. Artinya tidak dikatakan muslim, tidak dikatakan kafir. Namun keduanya ya Khawarij dan Mu'tazilah keduanya bersepakat bahwasanya nanti di akhirat pelaku dosa besar itu ya dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalam neraka. Ya, dan ini keyakinan yang keliru dan bertentangan. Ya, karena pelaku dosa besar ya selama dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya dia tidak kekal ya di neraka ya. Bisa jadi nanti kalau sudah bersih dosa-dosanya diadab dia keluar atau dapat syafaat ya atau dapat syafaat ya tidak lantas kekal ya. Kecuali dosa syirik karena Allah mengatakan apa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang di bawah dari kesyirikan ya. Nah ini alasan kenapa di sini penulis ya hanya menyebutkan terkait syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pelaku dosa besar ya kepada para pelaku dosa besar kan dikatakan limudnibi ahli tauhid ya limudnibi ahli tauhid wa murtakibil kabair ya orang yang melakukan dosa dari para ahli tauhid dan juga para pelaku dosa besar ya alasannya karena ada sebagian kelompok ya yaitu Khawarij dan Mu'tazilah yang mereka meyakini para pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka ya. Baik. Kemudian ya kita masuk ke dalam pembahasan lain yaitu terkait jenis-jenis dari syafaat ya. Jadi kalau kita bisa kelompokkan ya
Ya, kalau kita bisa kelompokkan, ya, syafaat itu ada syafaat al-kubro, ya, dan ada syafaat sugro, sugro atau amah, ya. Ada syafaat al-uzma. Syafaat uzma ini syafaat yang khusus, maksudnya khusus bagi Rasul, ya, syafaat al-uzma yang besar, yaitu syafaat yang khusus bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ini khusus bagi Rasul. Yaitu yang pertama adalah syafaat Rasul, ya, kepada uh, orang-orang nanti yang dikumpulkan di padang mahsyar ketika seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, mereka nunggu persidangan, ya. Di situ apa namanya, ya, orang-orang datang, ya, pada para nabi dan rasul, ya, minta syafaat kepada mereka, ya, minta bantuan, ya, tapi, ya, tidak ada yang menerima syafaat tidak ada yang mau membantu, ya, karena mereka merasa punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu dikabulkan. Ya, ini syafaat, ya, al-uzma yang khusus bagi Rasulullah SAW yang pertama. Atau yang kedua, ya, syafaat yang khusus juga bagi Rasulullah SAW adalah syafaat beliau, ya, kepada pamannya, ya, Abu Thalib, ya, kepada pamannya Abu Thalib, ya. Jadi pamannya Abu Thalib, ya, beliau, ya, mati dalam keadaan kafir, ya. Padahal semasa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pamannya ini selalu membantu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan uh, dengan apa, ya, ibaratnya, dengan pembelaan yang seakan-akan beliau itu, ya, pamannya itu adalah seorang Muslim, ya. Jadi padahal dia seorang yang kafir, belum beriman, ya. Sampai pada akhirnya juga, ya, ketika pamannya sedang sakaratul maut, ya, Nabi SAW mendampingi pamannya, ya. Beliau mengatakan, ya, uh, kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, ya. Dia adalah sebuah kata, sebuah kalimat yang aku nanti akan berhujjah, ya, aku akan jadikan hujjah alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya kalau pamannya ketika itu, ya, sebelum sakaratul maut, ya, mengucapkan la ilaha illallah, ya, Nabi SAW akan bela, ya, nanti, ya, Allah akan bela di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun selama masa hidupnya, ya, pamannya itu masih dalam keadaan kafir. Tapi apa yang terjadi di sekitar itu ketika itu ada apa ibaratnya, ya, teman-temannya lah, ya, ada kerabat dekatnya juga dari Abu Thalib ini, ya, ya, membisikkan, ya, apa namanya, uh, pada Abu Thalib, ya, atau Abu Andini Abdul Muttalib, ya, wahai Abu Thalib, ya, apakah engkau membenci agama dari Abdul Muttalib, ya, yaitu ayahnya, ya, ayahnya atau kakeknya Rasulullah SAW juga. Nah, di situ akhirnya membuat gentar, ya, membuat ragu lagi dari Abu Thalib, sampai akhirnya ternyata Abu Thalib, ya, mati dalam keadaan kufur, ya, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, di situ Nabi SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar azabnya itu diringankan, ya. Di sini, ya, Nabi SAW bersabda, ya, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Semoga, ya, syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat, kata Nabi SAW. Fayuj'alu fi dhahdahin minan nar. Maka ia berada di dhahdahin minan nar. Ya. Dhahdah minan nar itu apa, ya? Seperti genangan air lah, ya. Genangan air yang sampai mata kaki. Oke. Jadi kakinya itu dicelupkan, ya, dalam genangan air. Tapi ini di neraka, ya, sampai mata kaki doang, ya, sampai mata kaki. Fi dhahdahin minan nar, ya, belugu ka'baihi, ya, sampai kedua mata kakinya. Ya, belugu ka'baihi, kata Nabi SAW, sampai kedua mata kakinya. Ya, yaghli minhu dimaghuhu, ya, kemudian apa, otaknya itu mendidih,
Jadi ini azab yang paling ringan. Ya, seorang dicelupkan ya kakinya di neraka, kemudian eh, apa namanya, otaknya itu mendidih. Ya, ini juga syafaat yang khusus ya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun ya syafaat bagi para pelaku dosa besar ini adalah sifatnya umum, ya, tidak khusus hanya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan ini ya syafaat ya diberikan kepada para nabi, ya, para malaikat, ya, dan juga orang-orang mukmin, ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya, dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Fa yaqulullahu azza wa jalla." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini hadis qudsi berarti ya. Syafa'atil malaikat, malaikat memberikan syafaat. Wa syafa'an nabiyyun, dan para nabi memberikan syafaat. Wa syafa'al mu'minun, dan orang-orang mukmin memberikan syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak ada yang tersisa kecuali ya arhamur rahimin, ya, orang yang zat yang maha rahim, ya. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka ia diambil ya dari neraka, ya, sekali ambilan. Fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat, kemudian dikeluarkan darinya suatu kaum ya yang mereka belum beramal kebaikan sedikit pun, Nah, ini hadis yang menunjukkan bahwasannya para malaikat, para nabi, ya, dan juga kaum mukminin ya diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang lain, ya, kepada orang lain. Baik, Allah taala a'la wa a'lam, ya. Sampai di sini pembahasan terkait permasalahan syafaat, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Aku izin bertanya. Silakan. Kalau untuk orang tua Nabi, apakah ada cerita dapat syafaatnya juga dari Rasul? Ya. Adapun untuk orang tua Nabi, Allah alam, ya, tidak disebutkan yang terkait apakah Nabi SAW memberikan syafaat kepada orang tuanya, ya, karena apa namanya, Nabi SAW berkata apa? Abi wa abuka finnar, berkata kepada salah seorang sahabat bahwasanya ayahku dan ayahmu berada di neraka, ya. Allah a'lam, ya, tidak disebutkan terkait apakah Nabi SAW memberikan syafaat kepada orang tuanya, gitu. Baik, ada lagi yang lain? Aku mau tanya lagi untuk yang hadis doifan bihazal tamam ya, itu artinya sampai akhir, Tad. Iya, tamam itu kan sempurna. Dengan kesempurnaan ini, jadi kalau sampai sempurna biasanya dhaif, gitu. Jadi kalau sampai selesai, ini kan hadisnya kan dari khuyir tuh, ya, kan dari dalam kurung itu sampai kurung terakhir. Kalau sempurna seperti itu hadisnya dhaif, gitu.
Baik, Kak. Nah, bagian doifnya tadi yang dijelaskan oleh Syekh Albani dari lafadz li'annaha. Gitu. Artinya dari khuyir tu sampai fakhtar tu syafa'ah itu hadisnya sahih. Adapun lanjutannya sampai akhir lafadznya dhaif gitu. Baik, syukran, Dad. Siap. Barakallahu fiik. Ya, akhwat barangkali bisa lewat chat kalau ada yang ditanyakan. Baik, tidak ada. Jika tidak ada yang ditanyakan, Anda cukupkan dulu sampai di sini ya. Karena pembahasan selanjutnya terkait pembahasan al-haud wal kautsar ya, al-haud wal kautsar. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Jangan lupa untuk murojaah ya, persiapan untuk ujian akhir nanti supaya ada persiapan ya. Sampai di sini dulu yang bisa Ana sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.